Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentunya mengharapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Andika Sumuri yang selalu konsisten menyampaikan materi dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan video saya yang lalu, yaitu tentang salah satu langkah pertama, yaitu tentang knock door atau mengetuk pintu ketika petugas hotel mau masuk. Yang pertama saya ucapkan bagi saudara-saudaraku dimanapun berada yang menjalankan ibadah puasa, selamat dan menunaikan ibadah puasa, semoga dilancarkan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang melanjutkan tentang knock door atau mengetuk pintu pintu kamar hotel bagi petugas hotel ya. Untuk mengetuk pintu memang perlu kehati-hatian ya, makanya ada standarisasi bahwa mengetuk pintu itu harus 3 kali. Jadi menggunakan ujung pundak jarinya ini itu harus 3 kali, tok 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 tok. 3 ketukan itu nanti diulangin 3 kali lagi, 3 kali sampai sambil menyebut nama petugas itu sendiri atau bagiannya gitu. Kalau housekeeping biasanya housekeeping gitu ya. Front office juga biasanya porter, bellboy dan lain sebagainya. Kenapa sih mesti harus 3 kali? Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, kehati-hatian dalam menyelesaikan tugas agar tamu itu tidak terganggu ya. Nah, kenapa mesti 3 kali? Karena ketukan itu untuk meyakinkan bahwa tamu itu ada atau tidak. Meskipun status kamarnya itu dalam keadaan kosong atau dalam keadaan VD itu vacant dirty, tetapi prosedur ngetok pintunya harus 3 kali ya, untuk meyakinkan. Karena terjadi juga dimanapun berada, human error itu pasti ada. Kadang-kadang kalau tiba-tiba membuka pintu tanpa ngetuk dulu, wah itu bahaya sekali ya. Nanti yakin bahwa kamarnya itu kosong, lantas tanpa ngetuk langsung buka, ternyata tamunya masih ada di dalam ya. Kalau tamunya lagi makan atau lagi ada privacy tersendiri, nah itu kan terganggu sekali, itu mengakibatkan komplain kepada tamu ya. Human error misalkan kok bisa saja, karena human error itu kan hal yang nggak disangka-sangka, karena keeroran manusia itu bisa terjadi ya ketika front office men-check-out-kan ya dalam keadaan sistem menyala, terus yang diklik saja itu sistem sudah berubah. Nah, human error itu bisa menyebabkan fatal juga ya. Makanya prosedur mengetok 3 kali itu untuk meyakinkan betul-betul bahwa kamar hotel atau kamar hotel itu adalah kosong. Ketok pertama, biasanya tamu masih tidur ya diem aja ya, masih mendengarkan itu ketukan di kamar kita, bukan. Karena kamar hotel itu kan bersebelah-sebelahan, suatu koridor itu bisa diisi atau sampai 22 kamar, sampai 18, masih ketukan pintu ini, pintu kamar saya buka. Nah, ketukan 2, misalkan tamu sudah mendengar bangun. Nah, ketukan 3 dibukakan gitu. Nah, itu bagi ketukan yang dalamnya ada tamu. Kalau dalamnya tidak ada ya tetap prosedur ya. Ketok pertama, ketok kedua dan ketiga baru dibuka pelan, meyakinkan. Semua itu harus yakin bahwa kita atau itu tidak mengganggu tamunya, bisa tidak terganggu. Kita juga sama kan, diimplementasikan pelajaran hotel itu di tempat kita sendiri. Kalau kita bertamu ke tetangga atau ke saudara kita juga jangan langsung masuk aja, tapi ketok dulu kali aja ada meyakinkan ada tamunya, ada
penunggunya nggak di rumah, teman kita ada nggak, jangan main langsung buka. Nah, biasanya kalau langsung buka itu, wah itu tanda tanya ini antara tamu yang bener atau, yang tidak, itu kalau di, rumah. Kemarin itu waktu, video saya yang lalu, itu kan praktek ya, praktek, petugas, parumboy atau petugas yang membersihkan kamar, itu kan ngetok-ngetok kamar dulu, ngetok kamar 3 kali baru kemudian dibuka. Lantas, baru bekerja sesuai dengan prosedur. Ngetok pintu itu kelihatannya nggak hal yang sepele sekali ya, kelihatannya hanya sekedar ngetok pintu, apa sih, apa akibatnya, tetapi dengan, ngetok atau prosedur yang tidak dijalankan oleh petugas hotel khususnya, itu akan merugikan hotel itu sendiri jikalau terjadi hal-hal yang, membuat tamu itu, tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau kita main selonong boy dimanapun itu tidak bagus, tidak ada EQ, tidak ada apa, itu enggak bagus dimanapun kita berada, semua itu harus, meletakkan attitude, itu hal yang contohnya kerugian hotel bisa diakibatkan dengan tidak knock door, tidak menutup pintu, lantas, tamunya itu merasa terganggu. Nah, kalau udah merasa terganggu, ketidaksopanan daripada karyawan, tidak menjalankan prosedurnya daripada karyawan tersebut, akhirnya tamu itu tidak merasa enak dan tidak merasa nyaman, sehingga tamu itu bisa jadi dia, langsung check out ya. Kalau check out begitu saja, besok datang lagi masih, mending. Tetapi kalau check out dia cerita atau merasakan dirinya tidak nyaman di salah satu hotel, dia akan tidak kembali lagi. Bahkan dia akan cerita kepada teman-teman, bahwa salah satu hotel di sana itu kurang bagus, prosedur nggak dijalankan, attitude karyawannya tidak dilaksanakan. Wah, itulah yang membahayakan. Kalau sekarang lebih bahaya lagi itu jikalau komplainnya itu dimasukkan ke medsos, karena dia sekarang nggak kayak dulu ya. Kayak dulu komplain, ditulis atau ngomel-ngomel di lobi, ngomel-ngomel dengan petugas. Nah, sekarang bahaya lagi karena ada tipe-tipe tamu itu yang diem aja, tetapi itu mengandung makna. Dia tulis di, medsos atau di website dan lain sebagainya, dibaca oleh orang banyak. Itu bahaya minta ampun itu. Oleh karena itu, melaksanakan prosedur yang benar itu salah satu aja, bagaimana cara, menyampaikan atau menshokan bahwa, kita petugas hotel penuh kesopanan. Di samping itu juga untuk meyakinkan bahwa kita tidak salah dan, kamar itu betul-betul, kosong atau tidaknya, keadaan kamar tersebut. Itu tadi, fungsi daripada, makna daripada knock door atau mengetuk pintu bagi petugas hotel yang, maknanya, luar biasa. Saya pikir video saya sampai di sini dulu. Besok pembahasan atau praktek-prakteknya kita sampaikan di video berikutnya. Bagi yang baru ngeklik ke channel Andika Asmuri dan ini bermanfaat, tolong bantu like, subscribe, juga share-nya. Tapi kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja. Sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.